Salam, selamat pagi. Di minggu yang keempat ini kita masih boleh datang beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 454, indahnya saat yang teduh. Saudara-saudara, Tuhan Allah kita telah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini. Ia telah mengalami kehidupan manusiawi dengan segala peristiwa kecil dan besar. Dengan kegembiraan dan kesusahannya, dengan segala penderitaan dan kematiannya. Oleh hidup dan matinya, Ia menjadi terang bagi manusia. Demikianlah kita mengenal diri sebagai manusia yang dikasihi Allah dan tidak ditinggalkan Allah. Karena itu bukalah hatimu dan nikmatilah cinta kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Kami mau datang kepadamu karena cinta kasih-Mu yang memberikan pengharapan. Mari kita nyanyikan klik 169, pengharapanku.
Ibadah ini berlaku dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dalam kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam pengudusan Yesus Kristus Juru Selamat, dan dalam penghantaran Roh Kudus penghibur sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali muliakan nama Tuhan dengan nyanyian klik 23, hatiku penuh nyanyian. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Terpujilah Allah karena kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan klik 293. Bila kurenungkan kasih Tuhan. Yang telah menyelamatkan
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan dan beban hidup datang menekan kehidupan kita, di manakah kita akan berlari dan mencari pertolongan untuk kekuatan kita? Hanyalah Dia, Tuhan Allah, yang sanggup menghibur, menguatkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan saat ini firman Tuhan akan menjumpai kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di minggu yang keempat ini, kami datang bersujud sembah kepadamu, karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu yang telah menyertai kami. Hingga saat ini kami dimungkinkan untuk beribadah kepadamu. Walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, namun hamba dan kami sekalian imani bahwa sukacita kami akan terlengkapi ketika firman-Mu berkenan menjumpai kami. Lingkupi kami semua ya Tuhan. Bungkus rumah kami masing-masing dengan kuasa darah-Mu, sehingga ketika firman-Mu disampaikan dan kami dengarkan, maka firman-Mu akan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami siap ya Allah, berfirmanlah kepada kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas 24. Injil Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-35. Berbunyi demikian, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur.
dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Tetapi ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sekian pembacaan firman. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, ketika saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing, suami, istri, anak-anak, dengan orang tua. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang boleh bersama dengan kita pada saat ini. Hari ini kita kembali diberikan nafas kehidupan untuk kembali menikmati indahnya hadirat Tuhan. Mari sejenak kita melihat akan peristiwa, akan makna kebangkitan Yesus yang saat ini kita masih berada dalam suasana perayaan Paskah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 24 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-35 menjadi pembacaan kita saat ini. Kita melihat bagaimana
sikap kedua murid Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya pernah kecewa, saya pernah marah, dan saya pernah sedih. Dan saya percaya, saya yakin bahwa ibu dan bapak, saudara-saudaraku pasti pernah mengalami ketiga hal itu. Ketiga hal itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, yang seringkali kita tidak dapat hindari. Dan itu datang menjumpai kehidupan kita. Kecewa, sedih, marah, itu terasa sangat menyakitkan ketika seseorang yang menjadi panutan hidup kita pergi meninggalkan kita. Dan itulah saudaraku yang dialami oleh murid-murid Yesus. Kematian Tuhan Yesus membuat murid-murid Yesus tidak lagi menentu di dalam mengambil sikap dan tindakan. Dan hal ini dapat kita lihat dalam sikap dan tindakan oleh kedua murid Yesus. Kedua murid Yesus ini mengambil keputusan untuk pergi ke Emmaus. Dan perjalanan mereka ke Emmaus adalah perjalanan tanpa harapan. Perjalanan yang disertai dengan kekecewaan, putus asa, dan kesedihan. Itu perjalanan yang mereka tempuh. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menampakkan diri kepada mereka. Dalam hal ini, Dia mau mengatakan bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada kesedihan yang tidak dapat dihiburkan. Dan tidak ada keterpurukan yang terlalu parah untuk tidak bisa dipulihkan. Dan tidak ada kelemahan yang terlalu sulit untuk bisa dikuatkan. Dan oleh karena itu, untuk membangkitkan kembali semangat iman kedua murid Yesus ini, Yesus bersedia menemani mereka di sepanjang perjalanan. Dia berjalan bersama dengan kedua muridnya, memberikan pengajaran tentang Mesias sebagaimana yang dituliskan di dalam kitab suci, di dalam kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Tidak hanya itu saudaraku yang dilakukan oleh Yesus. Dia juga mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada kedua murid itu. Apa maksud Tuhan dengan apa yang Ia lakukan kepada murid-muridnya? Tuhan ingin membuka mata. Tuhan ingin membuka pikiran mereka yang selama ini tertutup oleh kesedihan, dan memberikan pengharapan kepada murid Yesus. Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita
Bagaimanakah dengan pandangan kita selama ini tentang Yesus? Apakah pemahaman kita tentang Dia sudah tepat? Bukankah pandangan kita juga sering keliru dan tidak jarang membawa kita kepada pengalaman keleopas, yaitu kekecewaan. Mungkin saat ini kecewa dengan kegagalan. Kita kecewa karena keinginan kita yang tidak terwujud. Kita kecewa karena doa kita tidak terjawab. Mungkin kita kecewa dengan situasi dan kondisi yang ada. Wabah virus corona yang entah kapan akan berakhir. Mungkin kita kecewa karena berbagai program rencana yang kita telah susun di awal tahun. Kita tidak bisa berbuat banyak. Mungkin kita kecewa karena apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi harapan kita. Semua sirna, semua mubazir. Seakan-akan apa yang pernah kita konsep, apa yang pernah kita pikirkan, apa yang pernah kita gumuli di awal tahun 2020, semuanya sirna. Oleh karena virus corona yang harus membuat kita berdiam diri di rumah kita, yang harus membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Mungkin kita kecewa dengan semuanya itu. Tetapi yang harus kita sadari bahwa kita terus berjalan di dalam kehidupan ini. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pertolongan, saudaraku. Dialah yang akan menyatakan penyertaannya. Sehingga kita dapat bercakap dengan Dia tentang kisah kehidupan yang kita sedang dan akan terus kita jalani, alami di tengah-tengah kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengalaman perjalanan ke Emmaus adalah model perjalanan yang Yesus buat untuk kita saat ini, di mana Ia ingin membuka mata kita supaya kita dapat mengarahkan pandangan kita kepada kehendak Allah dan menyatakan dirinya di sepanjang jalan hidup kita. Yesus tidak menginginkan kita dalam kesedihan. Yesus tidak menghendaki kita larut dalam kekecewaan. Ia tidak ingin kita jatuh dalam keputusasaan dan kecemasan. Ia tidak ingin kita menjadi orang yang kehilangan harapan dan memandang masa depan dengan penuh ketakutan. Sebab Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dia ingin selalu bercakap dengan kita. Dia ingin tinggal bersama dengan kita untuk membangkitkan kesadaran kita bahwa Tuhanlah yang tidak pernah membiarkan kita. Sebagai orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus, kita juga harus bangkit dari kegagalan dan kita akan meraih kemenangan bersama Tuhan. Yesus adalah Immanuel. Dia yang akan senantiasa hadir dalam kehidupan dan keberadaan umatnya yang tidak dapat dibatasi oleh tempat, yang tidak dapat dibatasi oleh waktu,
dan tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Yakin saudaraku bahwa Tuhan Yesus dialah yang akan menemani perjalanan kehidupan kita, baik pada waktu suka maupun pada waktu duka. Tuhan hadir untuk memberikan harapan kepada semua orang yang dengan sedia membuka hati pada tuntunan dan kasih-Nya. Amin. 3. Saudara-saudaraku diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan syukur sambil mengingat perkataan rasuli. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberi, mari kita nyanyikan Klik 335, Kalah Ku Cari Damai. Hanya
marilah kita datang kepada Tuhan. Kita menyampaikan harapan dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, kami datang menaikkan pujian dan syukur kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan yang telah menyertai dan mengiringi perjalanan kehidupan kami. Hari ini kami boleh beribadah, mengagungkan dan menyembah Engkau, ya Allah. Biarlah kiranya melalui penyembahan kami, nama Tuhan terus disenangkan, dan kami pun akan tetap hidup menikmati keindahan berkat-berkat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah kami akan tetap memandang Engkau sebagai sumber pengharapan bagi kami. Kami tetap memiliki iman yang teguh bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah kami yang telah bangkit dan hidup. Allah yang akan menemani kami, Allah yang akan berjalan bersama dengan kami, menapaki kehidupan yang ada. Sehingga kami tidak akan pernah menjadi kecewa, menjadi sedih, menjadi putus asa, menghadapi dan menjalani kehidupan yang ada saat ini. Bapa di sorga, persekutuan jemaat-Mu Tuhan berkati dalam berbagai rencana pelayanan kami. Tuhan berikan kami hikmat, kesehatan, dan kekuatan. Bagi warga jemaat kami umat Tuhan, Jemaat Setia Wacana Leluwo, Tuhan berkati. Jauhkan sakit penyakit, limpahkan berkat-berkat-Mu kepada mereka, sehingga damai dan sejahtera-Mu akan menjadi milik mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Anak Revan Matindas, Saudara Odi Daengkule, Bapak Henry Tio Moroharjo, Tante dari Ibu Diaken Ellen Selvi Daengkule yang sakit di Gentuma. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kekasih kami yang tidak tersebutkan nama mereka. Jamahan kuasa-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Karena itu ya Tuhan, kami imani di dalam Kristus Yesus bahwa ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini merindukan pemulihan yang sempurna. Demikian kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang menikmati umur yang panjang di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Bapak Yahya Daengkule, tanggal 30 April, hamba-Mu Bapak Penatua Dixon Arunda, tanggal 30 April. Terima kasih ya Bapa di sorga. Biarlah ketika saudara-saudara kekasih kami ini, ketika mereka menikmati berkat Tuhan umur yang panjang, maka ada sukacita dan kebahagiaan yang akan menjadi warna bagi mereka. Sehingga nyanyian dan syukur mereka akan sampaikan kepadamu ya Allah. Diberkatilah kehidupan mereka dalam tugas dan kerja mereka. Kesehatan dan kekuatan Engkau berikan kepada mereka. Anggota jemaat yang bertugas di luar daerah, Bapak Wensi Runtukahu, Saudara Michael Jerito Mana, Ibu Ice Langgeroni Sulu bersama dengan anak, Ibu Angel Bertaden bersama dengan anak, Saudara William Matindas, Batalion 713 yang saat ini bertugas di Papua. Diberkatilah kehidupan mereka dimanapun mereka berada.
sehingga keselamatan, kekuatan, dan kesehatan akan terus menjadi milik mereka. Keselamatan yang daripadamu, kiranya itu yang akan membuat mereka kembali berjumpa dengan kami dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan atur. Orang tua kami yang dalam lanjut usia, Bapak Handri Tio Moroharjo, Bapak Yahya Dengkule, Bapak Pengili Hawa, Ibu Betty Rumampuk, Ibu Larce Tatipang, diberkatilah mereka dalam usia yang senja, sehingga di masa usia yang lanjut ini pun mereka tetap bersuka cita, berbahagia, dan bergembira. Kami mendoakan ucapan syukur dari keluarga Manoa Ona atas berkat penyertaan-Mu kesuksesan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai TNI. Bapak kekasih, Bapak Penatua Marlinus Manoa boleh kembali menikmati berkat Tuhan melalui kenaikan pangkat. Terima kasih ya Bapa di sorga. Engkaulah yang telah memberinya kesehatan, kekuatan, kedisiplinan, sehingga ia boleh meraih semuanya itu. Dan kiranya apa yang boleh ia raih, itu semua akan menjadi kesaksian hamba-Mu di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai TNI. Bersama dengan keluarga dan anak-anak, Tuhan berkati pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah Provinsi Gorontalo. Tuhan berkati saat ini dalam perjuangan keras untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kepadamu-lah kami datang berseru, kepadamu-lah kami datang memohon. Uluran tangan-Mu kiranya akan terulur untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami, menyelamatkan kami semua dari sakit penyakit ini, dari kebinasaan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Berikanlah kepada kami kemampuan, sehingga kami pun dapat berpartisipasi untuk mengupayakan terputusnya rantai penyebaran virus corona ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Ucapan syukur yang telah kami berikan saat ini, biarlah Engkau berkati dan kuduskan, sehingga semuanya itu dapat berkenan di hadapan-Mu. Semua kami yang boleh terlibat dalam ibadah saat ini, biarlah Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Ini doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menutup rangkaian ibadah kita saat ini, dan karena itu saya undang kita semua berdiri. Klik 423, klik 423 ayat 1 dan 2, ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi
kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan memelihara kamu, sebab Tuhan itu baik dan murah hati kepadamu. Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Dengan demikian, ibadah kita telah selesai dan ucapan selamat hari Minggu, dan kiranya kita semua tetap melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah sebagai bentuk partisipasi kita dalam upaya penanganan dan dalam upaya penanggulangan memutuskan rantai penyebaran virus corona. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.